Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarti Widya Ningrum dengan NIM 31402100113 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai huruf, dalil, dan implementasinya. Adat atau urf. Adat adalah suatu istilah dari bahasa Arab asda yang artinya kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkannya dari kata urf dengan arti semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia, yaitu peraturan, hukum, dalam yang mengatur hidup bersama. Di kalangan masyarakat umum, adat adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa, maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak, dan lainnya. Macam adat atau urf. Yang pertama ada urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Berikutnya ada urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan terima kasih atau minta yang tidak dianggap mencuri. Berikutnya ada urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Berikutnya ada urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu pada waktu tertentu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak. Berikutnya ada adat syasyi, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Terakhir ada urf fasid, yaitu asda yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya, hidup bersama tanpa menikah. Teknik penetapan hukum dengan jalan urf. Yang pertama ada pertentangan urf dengan nas yang bersifat khusus atau rinci. Misalnya kebiasaan di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima. Yang kedua ada pertentangan urf dengan nas yang bersifat umum, membedakan antara urf al-lafzi dengan urf al-amali. Yang ketiga ada urf terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan urf tersebut. Apabila suatu urf terbentuk setelah datangnya nas yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urf seperti ini, baik yang bersifat lafzi maupun yang bersifat amali, sekalipun urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan pertentangan hukum syara', karena keberadaan urf ini muncul ketika nas syara' telah menentukan hukum secara umum. Landasan urf dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahiliyin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip hukum ajaran Islam. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya, baik di dalam syarat maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya. Landasan urf dalam hadis. Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek, maka jelek pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas baik dari segi redaksi maupun lainnya maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah dan sebaliknya.
Para ulama usul fikih menyatakan bahwa urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, urf tidak bertentangan dengan nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas, berlaku secara umum, artinya urf yang berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Yang terakhir, urf itu telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Syarat urf. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Yang kedua, berlaku umum. Yang ketiga, dijadikan sandaran dalam penetapan hukum. Yang terakhir yaitu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Sumber hukum Islam terbagi menjadi mansuh berdasarkan nas dan gairu mansuh tidak berdasarkan nas. Mansuh ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Gairu mansuh ada dua, yaitu muttafaq alaih dan mukhtalafi. Urf bukan merupakan dalil syara'. Pada umumnya urf ditunjuk untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan urf dikhususkan lafaz yang umum dan dibatasi yang mutlak, karena urf pulalah yang membuat kias ditinggalkan. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan urf sahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan urf am atau urf khas. Kedudukan urf akan berubah karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil. Permasalahan urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, ada kalanya bertentangan dengan nas, ayat atau hadis, dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Permasalahan yang pertama yaitu pertentangan urf dengan nas yang bersifat khusus. Apabila pertentangan urf dengan nas yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas, maka urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan pada zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. Seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima. Yang kedua, bertentangan dengan nas yang bersifat umum. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqo, apabila urf telah ada ketika datangnya nas yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara urf al-lafzi dengan urf al-amali. Apabila urf tersebut adalah urf al-lafzi, maka urf tersebut bisa diterima, sehingga nas yang umum itu dikhususkan sebatas urf al-lafzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nas umum itu tidak dapat dikhususkan oleh urf. Misalnya ada kata-kata sholat, puasa, haji, dan jual beli diartikan dengan makna urf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya. Skema 1, urf dan istisan yang mendasari adanya urf tersebut. Oleh karena itu, urf yang berlaku di beberapa tempat seperti melangkahi kakak untuk menikah dengan membayar sejumlah uang tertentu, menarik nikah atau nikah culik, petik laut, dan sebagainya harus dikorelasikan dengan kemaslahatan atau kemadharatan yang diakibatkan oleh urf tersebut. Sebaliknya, ketika menetapkan maslahah, maka tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Maslahah baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks tempat dan waktu tertentu. Karena itu, sebuah maslahah dalam ruang dan waktu tertentu belum tentu menjadi maslahah pada ruang dan waktu yang lain. Di sinilah urf yang berbeda-beda dapat menetapkan hukum yang berbeda-beda pula, sesuai dengan pertimbangan masalah yang melatarinya. Walhasil, meletakkan urf sebagai sumber hukum Islam merupakan bagian dari desain masalah yang bersifat umum. Menurut Ali Hasbullah yang dikutip oleh Roy Bean, bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama usul fikih dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan makna atau maksud syariah. Pendekatan ini memasukkan urf yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah diktum fiqh dimunculkan sesuai dengan konteksnya.
Al-Syakasi, seorang pengikut Madhab Hanafi, mengatakan bahwa konsep khuf itu sesungguhnya bagian dari masalah mursalah. Masalah mursalah adalah masalah yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak. Namun karena masalah ini memenuhi kriteria seperti masalah yang bersifat umum, benar-benar mengandung masalah yang tidak bertentangan dengan syariat, maka demikian ini dapat diterima sebagai landasan hukum. Dengan demikian, melihat khuf adalah sama dengan melihat masalah mursalah itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.